Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berjumpa kami di sini dan untuk 3 dengan materi peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW. Nah, di sini perkenalkan, nama saya adalah Rio Renaldi dengan NIM 120011298 dan teman saya bernama Mal dengan NIM 123011173 dan teman saya satunya Muhammad Syaril Aziz dengan NIM 123011155. Nah, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja penjelasannya. Check it out. Dengan keadaan alamnya yang gurun yaitu padang pasir, penduduknya juga memiliki keistimewaan yaitu mereka memiliki nasab murni. Karena Jazirah Arab tidak pernah dimasuki oleh orang asing. Bahasa mereka pun murni dan terpelihara dari kerusakan bahasa yang disebabkan oleh percampuran dengan bangsa-bangsa lain, seperti yang terjadi pada bahasa penduduk negeri. Oleh karena itu, padang pasir dijadikan sekolah tempat mempelajari dan menerima bahasa Arab yang fasih, ketika bahasa Arab telah mengalami kerusakan di kota-kota dan di dalam negeri. Kemudian, sifat yang menonjol dari penduduk padang pasir adalah pemberani yang ditimbulkan oleh keadaan mereka yang saling sendirian di sawangan atau di padang pasir. Ahmad Asy'ari menjelaskan bahwa penduduk Arab kuno adalah penduduk fakir miskin yang hidup di pinggiran desa terpencil. Mereka senang berperang, membunuh, dan kehidupannya bergantung pada bercocok tanam dan turunnya hujan. Namun, kondisi kehidupan Arab menjelang kelahiran Islam secara umum dikenal dengan sebutan zaman jahiliyah. Hal ini dikarenakan kondisi sosial politik dan keagamaan masyarakat Arab saat itu. Hal itu disebabkan karena dalam waktu yang lama, masyarakat Arab tidak memiliki nabi, kitab suci, ideologi agama, dan tokoh besar yang membimbing mereka. Mereka tidak mempunyai sistem pemerintahan yang ideal dan tidak mengindahkan nilai-nilai moral. Pada saat itu, tingkat keberagaman mereka tidak berbeda jauh dengan masyarakat primitif. Sejak zaman jahiliyah, masyarakat Arab memiliki berbagai sifat dan karakter yang positif, seperti sifat pemberani, ketahanan fisik yang prima, daya ingat yang kuat, kesadaran akan harga diri dan martabat, cinta kebebasan, setia terhadap suku dan pemimpin, pola kehidupan yang sederhana, ramah tamah, mahir dalam bersyair, dan sebagainya. Secara garis besar, kondisi masyarakat mereka bisa dikatakan lemah dan buta. Kebodohan mewarnai segala aspek kehidupan. Manusia hidup layaknya binatang. Wanita diperjualbelikan dan kadang-kadang diperlakukan layaknya benda mati. Hubungan di tengah umat sangat rapuh dan gudang-gudang pemegang kekuasaan dipenuhi kekayaan yang berasal dari rakyat. Atau sesekali rakyat dibutuhkan untuk menghadang serangan musuh. Ada salah satu riwayat yang menyebabkan bahwa watak dan tabiat buruk yang banyak dilakukan oleh masyarakat Arab sebelum Islam datang, yaitu minum minuman keras, berzina, dan memperkosa, dan memperlakukan wanita sebagai barang yang diperjualbelikan, membunuh anak perempuan karena malu dan takut miskin, mencuri, merampok, dan merampas hak orang lain, dan masih banyak lagi. Kemudian, kondisi ekonomi bangsa Arab sebelum Islam. Menurut An-Nadwa, pada masa Arab pra-Islam atau yang sering disebut masa jahiliyah, sudah biasa melakukan transaksi berbau riba. At-Tabari menyatakan, pada masa jahiliyah, arti riba terletak pada penggandaan dan kelebihan jumlah umur 1 tahun. Misalnya, seorang berhutang, ketika sudah jatuh tempo datanglah pemberi hutang untuk menagihnya secara berkata, engkau akan membayar hutangmu ataukah akan memberikan tambahan bunga. Jika ia memiliki sesuatu yang dapat ia bayarkan, maka ia pun membayarnya. Jika tidak, maka ia akan menyempurnakan hingga 1 tahun ke depan. Jika hutangnya berupa ibnatu makhad, anak unta yang berumur 1 tahun, maka pembayarannya menjadi ibnatu labun, yaitu anak unta yang berumur 2 tahun. Pada tahun kedua, kemudian ia akan menjadikan hikah, yaitu anak unta yang berumur 3 tahun. Kemudian menjadikan jadzah, yaitu unta dewasa. Selanjutnya, kelipatan 4 ke atas. Juga hal utang emas ataupun uang berlaku riba. Sehingga perekonomian yang berkembang di Arab pra-Islam yang sangat berarti adalah pertanian dan perdagangan.
Di samping itu, perdagangan adalah unsur penting dalam perekonomian masyarakat para Islam. Mempunyai budaya yang tinggi, itu bisa dilihat dari kerajaan-kerajaan yang berdiri di Yaman. Dari Bani Katan telah berdiri kerajaan-kerajaan yang berkuasa di daerah Yaman. Di antaranya yang terpenting adalah Kerajaan Ma'in, Qutban, Saba, dan Himyar. Kehidupan sosial bangsa Arab dapat juga kita ketahui misalnya dengan adanya syair-syair Arab. Ada dua cara dalam mempelajari syair Arab di masa jahiliyah. Di antaranya, 1. Mempelajari syair itu sebagai suatu kesenian yang oleh bangsa Arab itu amat dihargai. 2. Mempelajari syair itu dengan maksud supaya kita dapat mengetahui adat istiadat dan budi pekerti bangsa Arab, baik nomadik maupun yang menetap. Hidup dalam budaya kesukuan Badui atau Badriyatim. Orang Badui merupakan bangsa yang liar, penuh dengan kebiasaan hidup liar. Keliaran atau kebuasan telah menjadi watak dan sifat mereka, dan mereka menikmati hidup demikian sebab mereka bebas dari kekangan hukum dan tidak usah patuh pada kepemimpinan. Watak alami demikian merupakan peniadaan dan pertentangan dengan peradaban. Di bawah kepemimpinan orang Badui, para pengikutnya seakan-akan hidup di dalam pemerintahan anarki tanpa hukum. Masing-masing orang Badui berlomba menjadi pemimpin. Sedikit sekali di antara mereka yang mau menyerahkan kekuasaannya kepada orang lain, meskipun itu ayahnya, saudaranya, maupun anggota keluarganya yang paling tua. Kondisi politik bangsa Arab sebelum Islam. Bangsa Arab tidak memiliki sistem pemerintahan seperti yang kita kenal sekarang. Model organisasi politik bangsa Arab lebih didominasi kesukuan atau model kabilah. Kepala sukunya disebut sheikh atau seorang pemimpin yang dipimpin oleh sesama anggota. Sheikh dipilih dari suku yang lebih tua, biasanya di anggota yang masih memiliki hubungan famili. Sheikh tidak berwenang memaksa, serta tidak dapat membebankan tugas atau mengenakan hukum. Hak dan kewajiban hanya melekat pada warga suku secara individual, serta tidak mengikat kepada warga suku lain. Kabilah adalah sebuah pemerintahan kecil yang asas eksistensi politiknya adalah kesatuan, fanatisme, adanya manfaat secara timbal balik untuk menjaga ke daerah dan menghadang musuh di luar kabilah. Kedudukan pemimpin kabilah di tengah kaumnya seperti halnya seorang raja. Anggota kabilah harus menaati pendapat atau keputusan pemimpin kabilah, baik itu seruan damai maupun perang. Dia mempunyai kewenangan hukum dan otoritas pendapat, seperti layaknya pemimpin diktator yang perkasa, sehingga ada kalanya seorang pemimpin murka. Sekian ribu para pedang ikut bicara tanpa perlu bertanya apa yang membuat pemimpin kabilah itu murka. Kekuasaan yang berlaku saat itu adalah sistem diktator. Banyak hak yang terabaikan. Rakyat bisa diupamakan sebagai ladang yang harus mendatangkan hasil dan memberikan pendapatan bagi pemerintah. Lalu para pemimpin menggunakan kekayaan itu untuk foya-foya, mengumbar syahwat, bersenang-senang, memenuhi kesenangan dan kewenangannya. Sedangkan rakyat dengan kebutaan semakin terpuruk dan dilingkupi kezaliman dari segala sisi. Rakyat hanya bisa merintih dan mengeluh, ditekan dan mendapatkan penyiksaan dengan sikap harus diam tanpa mengadakan perlawanan sedikit pun. Menurut Nicholson, tidak terbentuknya negara dalam struktur masyarakat Arab pra-Islam disebabkan karena konstitusi kesukuan tidak tertulis, sehingga pemimpin tidak punya hak memerintah dan menjatuhkan hukuman pada anggotanya. Namun dalam bidang perdagangan, para pemimpin suku sangat kuat. Hal ini tercermin dalam perjanjian perdagangan yang pernah dibuat di antara pemimpin suku di Mekah dengan penguasa Yaman, Yamanah, Tamim, Gasaniyah, Hirah, dan Suriah, dan Utopia. Baik, terima kasih telah menonton video kami dengan materi peradaban Islam pada masa Rasulullah SAW. Di sini saya bernama Rio Renaldi dan teman saya bernama Di sini kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari video kami, dan semoga video kami menjadi bermanfaat bagi kita semuanya. Kami ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.